pas buka pintu satu ruangan itu belatung semua bang. Belatung segede apa bang? Ya belatung lah segitulah, belatung lebih besar ulat Hongkong ya daripada ulat Hongkong panjang. Ini mah kecil-kecil, itu banyak berserakan di ruang tamu sampai di kamarnya saya itu banyak bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman Reksa Bumi. Kembali lagi bersama saya Ibnu di channel Reksa Bumi. Malam ini kita kedatangan tamu narasumber spesial sesama konten kreator. Langsung saja kita sapa-sapa narasumber kita. Selamat malam Bang Gema. Selamat malam Bang Ibnu. Kabar gimana Bang Gema, sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau Bang Ibnu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Kemana aja nih Bang? Nggak ada nongol-nongol di dunia. Ya maklum lah, kita sebagai manusia kan punya tanggung jawab, jadi kerja aja bang. Kita sibuk kerja aja ya Bang ya, sama ngonten Bang ya. Yoi. Sebentar Bang. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe ke channel Reksa Bumi, silahkan ditunggu subscribe-nya, like, comment, share, dan tak lupa juga pencet tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kita. Langsung saja kita dengarkan cerita dari narasumber kita. Bang, malam ini mau cerita tentang apa Bang? Ya cerita tentang bikin rumah ya bang. Jadi saya tuh waktu itu tuh saya bikin rumah sama istri saya. Itu pada tahun berapa Bang? Ya baru-baru kemarin-kemarin lah, bulan kemarin. Nah kebetulan kan waktu itu udah bikin. Selama bikin juga itu kan kita tuh ada tukang ya. Ada yang gali pasir kan, ngaduk pasir itu kayak gitu. Itu juga kebetulan orang-orang itu tuh nggak sanggup, sakit, jadi ditunda kan, beberapa hari ditunda, akhirnya udah sembuh, kerja lagi, itu sakit lagi bang. Oh, itu tukangnya berapa orang Bang? Itu sekitar ada 7 orangan. Semuanya 7 orang. sakit gitu? Iya, semuanya bersamaan bareng sakit gitu. Dan setelah hampir udah jadi kan, udah berdiri nih bangunan kan, belum dikasih atap. Nah udah pas dikasih atap ya udah dicat, udah di pelur lah, udah rapi gitu kan. Cuma kan kita atasannya belum dikasih ini, yang atasan kayak gini apa sih, internet apa gitu. Nah kayak gitu. Nah belum dipasang kayak gitu. Nah pada malam itu saya tuh nggak bisa tidur bang. Berapa hari tuh nggak bisa tidur. Dan benar-benar itu barusan kejadian kemarin saya nggak bisa tidur lagi. Dan setengah 12 malam saya tuh keluar dari kamar karena kondisi rumahnya itu panas bang. Panas karena ya nggak tahu sih kenapa ya, nggak tahu emang kondisi rumahnya atau suasananya atau cuacanya, nggak tahu, nggak ngerti. Tiba-tiba saya tuh keluar, saya duduk bikin kopi, baru juga nyeduh. Saya duduk, ada yang ketawa bang, kunti itu bang, udah jelas kunti. Dan kan kalau menurut orang-orang kan kalau misalkan suaranya keras itu kan, kalau kedengeran keras katanya kuntinya jauh gitu kan. Nah kalau kedengerannya samar-samar katanya deket kan. Ya emang di situ saya sempat merinding gitu, waktu itu sempat merinding. Dan saya biasa aja satu kali itu biasa. Saya kaget lah, otomatis kita kan manusia ya, jadi wow, wih apaan tuh? Ya gue biasa aja minum lagi, emang makin tegang, gue juga minum sampai gemeter gitu kan, karena ya belum biasa lah ngedenger kayak begitu gitu, hal-hal kayak gitu belum biasa. Emang kalau teman-teman ya lihat dari channel Reksa Bumi juga kan, saya jadi penasaran, tapi bener itu kenyataan bahwasannya barusan kejadian itu kemarin bang, malam kemarin. Nah itu tuh kedua kali bang, ketawa lagi. Saya tuh mencoba pengen keluar dari rumah ya, pengen lihat gitu tuh,
Cuman perasaan saya makin takut karena emang itu daerah sepi banget pokoknya. Maaf mau potong. Itu yang dengar abangnya sendiri apa sama istri sama anak sama? Enggak, kebetulan istri sama anak itu lagi tidur. Oh, lagi tidur. Nah, kebetulan lagi pada tidur, udah pulas lah mereka berdua mah. Cuma kan saya tiba-tiba aduh panas banget gitu kan, akhirnya kan keluar gitu bikin kopi karena nggak bisa tidur, akhirnya ngopi dulu lah. Taunya kan begitu, ada kayak gitu. Pas ketiga kali bang, saya lari bang masuk kamar, saya langsung peluk istri lah ibaratnya, karena saya ngerasanya ya saya juga manusia takut lah, ada rasa takut gitu kan. Akhirnya saya masuk ke kamar peluk istri juga kaget, kenapa kamu bugan gitu kan bilangnya. Ya jadi saya tuh bilang udah yang tidur aja. Besoknya bang, pas saya bangun jam 4 subuh, saya keluar dari kamar bareng itu sama istri, karena kan ada alarm ya, jadi kita kan otomatis bangunnya bareng gitu kan. Ya niat ingin sholat juga gitu kan. Di pas buka pintu satu ruangan itu belatung semua bang. Belatung segede apa bang? Ya belatung lah segitulah, belatung lebih besar ulet Hongkong ya daripada ulet Hongkong kan panjang. Ini mah kecil-kecil, itu banyak berserakan di ruang tamu sampai di kamarnya saya itu banyak bang. Saya tuh nggak ngerti dan ya speechless lah, kita bener-bener apa sih kok ada kayak gini gitu kan. Apakah karena kejadian semalam itu ada yang ketawa gitu kan atau gimana, nggak ngerti ya katanya. Dan saya juga kan ingin tahu gitu, akhirnya kan saya nanya sama orang yang pinter kan, dan katanya itu ada kesirikan gitu. Maksudnya Ya jadi kayak yang sirik ke kita mungkin, jadi kayak yang ngeluh lah atau gimana ya nggak tahu sih, itu mah saya Allah alam, karena saya sebenarnya nggak percaya sih kayak gituan. Tapi kan kalau udah kejadian kayak gini, saya juga kan akhirnya percaya gitu kan, bahwasanya ya goib itu ada gitu. Cuman yang merasakan itu hanya beberapa orang gitu aja sih. itu gambarnya bang, di sekitar itu kebun apa sawah apa gimana bang, sekitar rumah abang tuh yang pas kejadian tuh? Enggak, kalau kondisi rumah saya itu sebenarnya di tengah-tengah. Kiri ada rumah, depan ada rumah, kanan ada rumah, belakang juga ada rumah. Itu cuma yang anehnya kan kalau belatung itu kan biasanya kan dari kayak bangke gitu kan, pasti ada kan ya. Ini mah dicium tuh nggak ada. Dicium saya kan yang ditutupin internetnya tuh cuma bagian kamar aja. Jadi saya tuh naik, saya pengen tahu kan, saya center, nggak ada nggak ada bangke, nggak ada apa-apa, nggak ada jejak apa-apa. Cuman yang jadi masalahnya kan ya mungkin kalau orang yang paham yang ngerti mah mungkin itu tuh ya kayak neluh katanya bang. Dan sekarang itu memang yang saya rasakan, badan saya tuh kayak yang sakit semua sekarang tuh. Baru setelah nanya sama paranormal itu gitu. Jadi nah ini jawabannya tuh seperti itu. Ya kalau menurut saya ya nyirikin apa sih sama saya gitu kan. Sedangkan saya orang biasa aja, kita sama kerja sama gitu kan, nggak ada yang lain lah ibaratnya gitu. Cuma kan yang jadi masalahnya ini tuh ada unsur dari yang semalam yang ketawa atau emang ada yang ngeluh gitu kan, saya kan nggak tahu. Coba kalau misalkan ya yang ngeluh kan nggak tahu ya bang ya, maksudnya goib gitu kan. Kalau tahu orangnya mah ya kita juga pasti ngomong lah gitu. Jadi merinding nih saya nih. Soalnya baru kejadian kemarin itu, fotonya ada nih, gue nggak bohong, gue fotonya ada, masih gue save. Barusan pokoknya tadi pagi. Ntar fotonya kita tampilin di bawah ini ya. Iya bang, fotonya bang. Oh iya. Ori itu tangan saya bang. Oh ya bang, ini ngeri banget bang ya. Iya, ini tuh baru sebagian yang di depan saya, belum saya sapuin. Dan waktu itu kan istri mah udah nangis lah, karena ya namanya cewek ya, jadi takut gitu, shock. Terus akhirnya kan lari minta ya ke orang pinter. Orang pinter datang itu cuman orang pinter cuma bawa aqua, disiramin setiap sudut rumah semua lah, hampir keliling dalam sama keluar itu disiram semua. Saya diajak ngobrol, kondisi masih ada belatung, saya diajak ngobrol. Yang namanya ngobrol kita kan fokus ya. Setelah berapa menit ngobrol, saya tuh waktu udah makin siang, kita kan kerja tuh. Akhirnya saya tuh pas lihat ubin ke belakang atau ke depannya dia, nggak ada bang satu pun belatung. Sumpah itu. Pas di situ aja gitu belatungnya.
Iya, ketika ada orang pinter Ketika ada langsung. orang tuh nggak ada. Saya tuh makin percaya aja kan, oh bahwasanya ya goib itu ada gitu. Makin percaya saya karena ya itu baru kejadian pada diri saya sendiri, bukan sama orang lain dan cerita orang lain, kepada saya sendiri. Makanya saya percaya gitu bahwasanya ya goib itu ada gitu. Tapi orang pintar itu nggak nyebutin kan ini? Enggak, saya juga nanya sih karena saya saya nggak ganggu orang gitu kan. Kenapa harus saya diganggu gitu kan? Ya makanya kan saya bilang kalau tahu orangnya mungkin saya juga nanya apa sih maksudnya kan. Cuma kan orang pintarnya bilangnya udah nggak apa-apa, tinggal ya terus aja dilanjutin sholatnya sama ya wiridnya atau apa segala macam. Yang biasa saya lakuin aja katanya lanjutin gitu. Emang sih kalau orang mah gitu katanya gitu. Ya makasih kata saya tuh udah bantu ya. Ya saya tuh soalnya jujur aja saya tuh nyapu udah berapa kali ada lagi bang. Saya tuh baru pas hari itu aja bang. Baru hari itu aja. Kemarin. Sebelumnya kemarin belum ada sama sekali belum ada. Yang masih aman lah istilahnya, nggak ada kendala apa-apa selama ngebangun rumah ya. Yang anehnya sih di situ juga aneh karena orang 7 itu kenapa sakit gitu kan. Nggak tahu itu tanah gimana, nggak tahu sih kalau masalah itu mah Allah alam ya. Kita masa ukur kita beli tanah udah bangun gitu kan gitu aja. Tapi itu tukang-tukangnya juga setelah sakit mereka setelah sembuh mereka kembali kerja lagi. Tapi sekarang nggak apa-apa. Sekarang udah nggak apa-apa. Ya mungkin ya nggak tahu ya namanya orang sakit tuh ya nggak ada yang tahu ya bang ya. Kita tapi anehnya bareng-bareng. Anehnya tuh bareng. Itu kan 50-50 kenapa harus bareng gitu kan. Itu makanya. Itu tapi anak istri nggak ada yang sakit nggak? Nggak, alhamdulillah. Cuman ke saya nih sekarang badan tuh lumayan pada sakit semua. Dan kerja pun tadi nggak fokus banget sih. Nggak fokus kerjanya karena ya jujur aja pada sakit berdiri aja kita kayak ginian nih pada linu bang. Mungkin efek dari ya mungkin bisa gitu, jadi bang. Gitu kan karena ya nggak tahu sih ya orang kalau ditonjok mah kita kan keras tahu gitu orangnya kan ya sayangnya nggak tahu aja saya tuh bingungnya tuh yang jadi masalah aneh ketika orang itu datang nyiramin ngobrol hilang saya nyapu hampir berapa kali dari jam 4 sampai jam 7 saya mau kerja disapuin ada lagi ketika istri saya keluar minta tolong ke orang pinter kan teriak tuh sebenarnya warga juga ada sih yang maksudnya kenapa gitu kan ada apa ya sama pada teriak karena emang jijik lah belatu kan kotor gitu kan iyalah belatu kan kotor bang banyak kok tiba-tiba datang sendiri ya iya makanya aneh juga dan itu kan istilahnya rumah baru gitu yang jadi masalahnya kan rumah baru pasti bersih gitu belum ada apa-apa dan nggak kecium sama sekali yang namanya bau bangke jujur kita nggak pernah nyium kalau nyium mah kita masih wajar wah mungkin dari bangke ini kan gitu. Mungkin kayak gambaran-gambaran di film dari sundel bolong lah saya tuh bayangannya kayak gitu bang ya saya tuh mikirnya ini tuh apakah gara-gara kuntilanak itu terusan berdiam diri di atas karena kan kita atasnya belum ketutup bang karena ada sebagian besi yang numpuk kayak inilah kayak dak. Nah jadi mungkin saya pemikirannya kan waktu saya belum tahu dan belum mengerti ke orang pinter datang tuh jelasin tuh saya kan belum tahu jadi pemikiran saya logikanya kan wah kayaknya kuntilanaknya duduk di atas nih kata saya tuh akhirnya pada jatuh belatung kan pemikiran logika saya gitu kan cuma kan kata orang pinter ya itu kata orang pinter berarti sosoknya disebutin sosoknya apa enggak kalau sosoknya mah enggak jadi kayak kiriman gitu bang dia bilang ini mah kiriman yang penting mah tetap aja sok yang biasa dilakukan kayak sholat apa segala macam mah terus aja jangan putus saya diingetin sama orang pinternya seperti itu aja sih bang gitu kalau sosoknya sih nggak disebutin gitu berarti sampai hari ini Bang Gema masih tinggal di rumah itu alhamdulillah saya masih di situ bang karena rumah itu kan kita bangun bareng-bareng kan ya dari ya uang istri dan uang saya juga gitu kan makanya ya itu rumah saya ngapain saya takut ya kan kita juga istilahnya punya Allah lah gitu kan apa yang takut gitu kan makanya kita kan selalu terus sholatnya gitu kan kata orang pintar juga kayak gitu emang sekarang lagi saya lakukan tuh ya seperti itu gitu bang keluarga masih tinggal berdekatan di situ di sekitar rumah nah kebetulan keluarga berdekatan
kehalang 3 rumah lah. Oh, berarti masih dekat-dekatan sama ya? orang tua, sama orang tua istri. Nah dari orang tua istrinya kan kakek, nah kakeknya kan bisa gitu, jadi ngerti, makanya langsung ditanggapin gitu. Ketika saya minta tolong itu kan langsung tanggapin, dan hari itu juga alhamdulillah itu bersih bang. Berarti hari ini nggak ada kejadian apa-apa lagi? Ada. Cuman ya jujur aja kayak berat aja badan saya belakang. Asli kayak berat selama tadi pagi sampai sekarang itu masih berat gitu. Berarti kata orang pintarnya, apa yang harus abang lakuin, apa yang harus istri abang lakuin? Ya dikasih bacaan gitu kan, bacaan ya doa gitu kan, kayak istilahnya mungkin sebagai benteng lah ibaratnya kan. Lebih Karena kita kan benteng kita apa sih gitu kan, nggak ngerti kan kita kan, makanya kan dikasih tahu sama yang orang pintar itu kan, ya syukur alhamdulillah gitu kan, karena adanya orang pintar itu kan kita akhirnya kuat gitu, sama hal-hal yang kayak gitu. Abang yang nggak sama orang tua, sama tetangga, apakah di daerah situ pernah ada terjadi hal-hal seperti itu? Nah ada bang, sebenarnya gini, nah pas kejadian itu kan, nah tadi sorenya kan saya udah balik tuh, nah kebetulan istri tuh lagi kumpul gitu kan. Nah di situ tuh katanya ada salah satu buk kayak hawangan kecil gitu kan. Kali gitu. Bukan kali sih ya, kali mah terlalu besar bang. Kali kan sungai nih. Sungai ini kecil gitulah. Sungai kecil kayak jalan itu aja, cuman kondisinya di kebon. Nah katanya tuh ya di situ tuh angker. Ya yang penunggunya tuh ya si cantik itu, si Kunti. Oh berarti udah. Iya. Tenar lah. Udah tenar di situ tuh. Ya. Tapi ya itu katanya ngeganggunya tuh orang-orang yang baru. Kebetulan saya kan baru pendatang ya, karena menikahi orang situ gitu kan, makanya ada nyambungnya juga kalau sama yang si Kunti itu. Dan saya juga nanya sama orang, sebenarnya kayak saya tuh malam didatengin, diketawain, kata saya. Nah kata si kakeknya, diketawain di mana? Ya saya jawab aja, ya pertama saya lagi bikin kopi, baru duduk, baru 1 kali seruput itu langsung ketawa, kayak saya tuh seolah diketawakan aja lah. Dan saya kan takut ya, karena kondisi saya sendiri gitu kan, masa bangun istri yang lagi tidur gitu kan. Ya itu mah cina ngomongnya apa ya, penunggu yang di sebelah sana itu bang. Jadi nyambung ketika kakek bilang gitu, istri lagi pada kumpul, saya pulang ngobrolin itu. Ya kalau penunggu mah emang yang di sana, tapi kalau masalah belatung beda. Oh berarti bukan dari itu. Bukan dari si cantik itu, bukan si cantik mau kenalan sama orang baru. Enggak. Oh, enggak. Saya juga nggak mau bang. Cantik kan juga istri saya. Ya iya ngapain itu mah berubah guys. Berarti itu yang pernah ya. Bang Gema alamin, emang cukup horor walaupun belum ketemu sama si cantik dan yang lain-lainnya. Tapi udah itu juga mungkin entah bisa disebut peringatan apa bisa jadi gimana ya. Bisa jadi. Jadi intinya kita dekatkan diri kepada Allah ya bang ya. Betul. Pasti itu yang dikasih wejangan-wejangan sama orang tua juga pasti kayak gitulah ujung-ujungnya. Oke, Bang Gema. Ya, Bang. Terima kasih telah datang ke studio kami. Dan kawan-kawan, itulah cerita pengalaman dari Bang Gema. Pengalamannya ini seram, Bang. Asli itu, Bang. Buat kawan-kawan, ini narasumber kita juga Bang Gema punya konten YouTube. Nama kontennya apa, Bang? Nama kontennya Majalengka Fish, Bang. Majalengka Fish, dan kontennya itu semua tentang ikan. Oh, membahas semua ikan. Semua ikan. Ya teman-teman, subscribe konten Bang Gema, like, share, dan komen yang banyak nih di Majalengka Fish. Terima kasih juga Bang Gema telah datang di studio kami. Buat teman-teman yang sudah mensupport channel Raksa Bumi, terima kasih. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa pencet loncengnya
supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih Bang Gema. Terima kasih Bang. Gitu aja. Bila topik berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.